Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Sri Indah Lestari di Sahabat Sharing Channel. Video kali ini aku ingin sharing tips lulus cepat S1 3,5 tahun dengan predikat cum laude. Namun sebelum aku bahas video ini, kalian wajib banget nih nonton video yang udah aku upload sebelumnya, yang ini ya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, dan bunyikan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari videoku. It's my life. Nah, langsung aja nih kita bahas tips yang pertama. Tips yang pertama adalah memiliki masalah di semester 4. Kak, kenapa sih kita harus mempunyai masalahnya itu di semester 4? Dan kenapa sih Kak harus masalah dulu, bukannya kita harusnya punya judul dulu ya Kak? Oke, aku akan jelasin nih satu persatu. Kenapa sih kita harus punya masalah dulu baru judul? Jadi gini, sepengalaman aku, kalau kita mencari judul dulu, kita akan bingung nanti mencari rumusan masalahnya apa gitu. Jadi yang benar itu masalah dulu baru judul. Karena dari judul itu pertamanya itu berangkat dari masalah. Jadi kalau kita udah punya masalah, kita akan mudah menentukan judulnya apa. Dan kenapa harus di semester 4 Kak? Oke, kembali lagi ke topik kita. Tema dari video ini adalah lulus cepat S1 3,5 tahun. Jadi kalau mau 3,5 tahun, minimal kita harus udah punya masalah, yaitu 3 masalah yang berbeda. Kenapa harus berbeda Kak? Iya, karena kalau misalnya satu masalah kita ditolak oleh dosen pembimbing, kita masih punya 2 masalah lainnya. Dan insya Allah dari 3 masalah ini kita akan ada salah satu aja yang pastinya disetujui. Tips yang kedua, ya, mengajukan proposal setelah metodologi penelitian. Tergantung kampus ataupun prodi ya. Kalau di kampus aku itu, kalau kita udah lulus dari mata kuliah metodologi penelitian, itu boleh banget untuk ngajuin judul atau ngajuin proposal ataupun seminar proposal. Itu benar boleh banget sih. Jadi kita harus mengetahui masing-masing kampus kita itu kebijakannya gimana gitu. Tips yang ketiga yaitu seminar proposal di semester 5. Tadi kita harus memiliki masalah di semester 4. Nah, jangan lupa kita harus udah seminar proposal di semester 5. Kenapa? Karena semester 6 itu biasanya kita banyak kegiatan, ada yang PL, ada yang KKN, ada yang magang. Jadi usahakan sebelum kita sibuk, kita udah seminar proposal. Tips selanjutnya, bimbingan di saat PPL atau KKN. Ini tergantung kebijakan kampus masing-masing ya. Karena apa? Kalau di zaman aku dulu di kampus aku itu boleh banget bimbingan saat PPL. Jadi aku minta izin sama pamong dan kepala sekolah aku untuk pulang seminggu sekali, dan aku juga janjian sama dosen pembimbing aku, dan alhamdulillah dosen pembimbing aku tuh mau gitu. Bimbingan skripsi seminggu sekali. Tips yang kelima yaitu fokus dengan kegiatan kita masing-masing. Nah, di sini aku kan dari jurusan pendidikan dari Fakultas Tarbiyah. Jadi, kalau aku ini pertama PPL dulu baru KKN. Jadi, aku itu bimbingan seminggu sekali tadi di PPL kan. Nah, aku usahain itu selesai. Tapi kalau misalnya belum sampai ACC nggak apa-apa. Nah, nanti kan habis PPL KKN tuh. Pas KKN kadang kita ditempati di pelosok. Jadi itu pasti kita akan kesulitan gitu untuk pulang pergi buat bimbingan gitu kan ke kampus. Jadi kita fokus aja KKN. Nanti kalau yang belum selesai, belum sampai ACC bimbingan kita di PPL tadi, kita bisa banget lanjut bimbingan setelah kita KKN, karena insya Allah masih banyak waktu sebelum agenda. Tips yang keenam yaitu ada ACC skripsi sebelum kompre.
Nah, kalau di kampus aku itu ada namanya ujian komprehensif. Komprehensif itu ujian semua mata kuliah. Jadi usahain, ini kan ujian semua mata kuliah, pastinya kita bakalan harus punya waktu yang ekstra untuk belajar semua mata kuliah dari kita semester 1 sampai semester akhir. Nah, jadinya usahain banget skripsi kita tuh udah di ACC sebelum ujian komprehensif ya. Tips yang ketujuh, melengkapi dan mengurus semua persyaratan. Jadi, karena tadi udah di ACC, langkah selanjutnya kita harus mengetahui nih apa aja sih persyaratan yang harus kita lengkapi untuk kita daftar agenda untuk kita bisa mendapatkan jadwal kita sidang munaqasyah atau sidang skripsi. Karena aku bilang tadi kan kita harus nonton video aku yang aku upload sebelumnya yang ini. Nah, di situ dijelaskan kita harus memperhatikan kalender akademik. Nah, kita lihat tuh kapan kita harus selesai skripsinya gitu, kapan terakhir daftar agenda. Jadi jangan sampai kita tuh lupa gitu tanggal terakhir agenda, ternyata nanti terlewat, sedangkan berkas-berkas kita untuk persyaratan sidang itu belum terkumpul gitu, nanti malah terlambat. Dan persyaratan itu kan ada yang mudah, ada yang susah. Kayak aku kemarin yang memerlukan waktu itu ada lulus TOEFL minimal 450, ada juga yang surat tunas SPP UKT, itu kan benar-benar membutuhkan waktu, jadi kita harus tahu banget dan semuanya itu harus selesai sebelum batas agenda terakhir gitu. Tips selanjutnya adalah sidang. Nah, di sidang ini adalah dimana momen kita akan diuji semua yang kita tulis sendiri. Jadi ya udah, kita jangan panik, kita harus pahami banget apa yang kita tulis tersebut. Jangan sampai kita sudah nulis sendiri tetapi malah kita yang nggak paham sendiri dengan skripsi kita. Nah, dan kita enjoy aja, jangan lupa makan sebelum sidang, jangan lupa bikin PowerPoint yang secantik mungkin, sekreasi mungkin, karena itu kan istilahnya terakhir banget kita sidang gitu. Jadi sidang wisuda gitu, jadi itu deket banget sama wisuda gitu. Jadi kita harus mengeluarkan maksimal mungkin, karena kalau sidang itu belum tentu lulus, ada juga sidang yang nggak lulus gitu. Semangat. Tips yang terakhir yaitu adalah revisi tepat waktu. Nah, biasanya ini ujian banget sih, kita udah selesai sidang, udah kayak ngerasa puas, nilai kita juga A+. Nah, jangan terlena dulu karena step terakhir ini belum selesai. Jadi kita usahain cepet revisi, cepet temuin penguji kita kemarin untuk perbaikan. Karena kalau kita terlena dengan waktu, masih lama juga batas akhir perbaikannya, jangan nanti takutnya kita malah gagal wisuda tahun ini dan kita malah wisuda tahun setelahnya gitu. Jadi usahain revisinya tepat waktu ya. Nah, mungkin itu tips lulus cepat S1 3,5 tahun ala aku dan berdasarkan pengalaman aku. Selamat mencoba ya, selalu semangat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thanks for watching, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.